Bang maafkan, Bang Vincent. Kiri. Kalau Don itu perkembangannya gini, dia tuh kalau di luaran dia tuh talkative, terus kayak strong, berani. Tapi kalau sama kita orang tuanya tuh dia kayak malu-malu aja. Jadi ya namanya anak 3 tahun dia lagi trial and error. Jadi kita sebagai orang tua ya support aja, mendukung dan mengayomi, mengajarkan yang baik-baik gitu. Jadi sebagai so far sih semuanya good ya. Don juga sama kakaknya sayang, sama adiknya sayang. Terus dia excited banget hari ini buat ulang tahun. Dari tadi pagi, dari semalam, dari kemarin ya kalau kita pancing. Tema ulang tahun hari ini apa, Kak? Temanya Fireman. fire, iya fire. Dia yang pilih sendiri atau papa mama? Dia yang pilih sendiri. Kayaknya dia suka Asik-asik. suka main air, jadi dia apa kayak imajinasinya jadi nggak bisa. Dibawa ke mungkin ada ide untuk dibawa ke kantor damkar gitu kan sekarang damkar juga lagi keren banget. Belum sih, tapi setiap kali kita lagi di jalan kalau dia lihat damkar yang gede atau yang fire truck yang gede, pasti dia histeris karena dia emang lagi suka. Awalnya dia pokoknya suka truk-truk yang besar-besar awal-awal, dump truck, terus pokoknya eskavator yang gede-gede yang mega. Terus tiba-tiba nggak tahu gimana, tiba-tiba dia suka fire truck sama fireman, jadi dia yang milih sendiri sih tema hari ini. Iya, semuanya ditanyain kenapa, itu apa, oh gitu, nanti dulu, dan mau ini dulu, dan jadi banyak banget kosakata baru yang keluar dari mulutnya Don. Jadi kita juga sebagai orang tua tuh kadang suka surprise kan, dia udah ngomong kayak gini gitu. Udah pasti dia ngomongin untuk anak usia 3 tahun, udah bisa bukan sekedar dua arah gitu ya dua arah, jadi udah bisa komunikasi. Kalau kita nanya, kalau mamanya dia bilang, mama mau kemana? Mama mau ke mall. Emang mama mau ngapain? Mama mau ke salon. Emang di salon mama ngapain? Cuci rambut. Oh cuci rambut ya? Pulang jam berapa? Jadi udah bisa. Don boleh ikut nggak? Oh nggak boleh, oh ya udah. Kak ini kan dia punya adik nih, rasa cemburu atau ini teknik ke adiknya seperti apa mungkin? Kalau yang aku lihat, yang kita lihat sih kayaknya nggak ada rasa cemburu ya, mungkin karena kebetulan kan Dora juga udah sekolah, sibuk sekolah kan dari pagi sampai sore, jam 3, abis itu dia tidur siang, bangun-bangun jam 5. Jadi tuh jam 5 ya aku usahain main sama anak, terus jadi kayak untungnya tuh Nonijia aku udah tidurin dari jam 5. Jadi begitu Nonijia tidur ya udah waktuku langsung ke Don, ke El. Hari ini juga ada banyak undang artis juga bawa anaknya, mungkin emang Jakarta seperti apa tema hari ini kemana nih Kak? Ajak temen. Sebenarnya sih ya biar ini aja kan teman biar apa ya? Sama-sama Biar kita rayain lah, Kan apalagi. kalau mereka anaknya ulang tahun juga kita diundang. Jadi kalau anak kita ulang tahun ya kita juga pengen undang. Bang Vincent kan ada di video yang bilang kalau kalian gak taking care adek kalian gitu ke Don sama TL itu seperti apa? Mungkin mengajarkan mereka untuk Nah taking care. kan El sama Don kan laki-laki, jadi Iya. mereka kan udah ya the boys lah Iya. di rumah. Terus Noni Hagia kan memang princess aku. Jadi ya aku selalu kasih tahu bahwa kalau main sama Hagia itu harus pelan-pelan. Kalau El udah ngerti dan El juga tahu, dia bisa ngebaca waktu juga El. Jadi kalau dia lihat mamanya lagi sibuk sama adiknya, El lepas. Karena El juga tahu nanti kalau adiknya udah tidur pasti mamanya ke ruang tamu. Iya. Nanti ada waktu sama mamanya atau sama aku. Nah kalau Don, dia udah mulai ngerti sekarang. Dia udah mulai ngerti karena El pun sebagai kakak dia juga ada peran yang penting yang dia menjalani nih. Jadi ketika Don lagi cari perhatian sama mamanya, tapi mamanya lagi sama adik sama Noni Hagia, El yang masuk di situ. Don jangan dulu, mama lagi susuin adek. Ayo sini main sama kakak. Nah dari situ Donnya tuh mindsetnya jadinya bukan cari perhatian ke mama, tapi jadinya main. Jadi El ini ada peran yang luar biasa sih, yang memang dia tanpa disuruh, tanpa dikasih tahu, dia udah inisiatif sendiri. Jadi
ya sangat bersyukur lah punya kakak yang paling gede, cowok, ikut sama peran di rumah, jadi leader, dan ya mereka dua-duanya tahu lah pelan-pelan sama my princess. Oh gitu. Kak Jess, Tahu lah. cemburu nggak? Maksudnya ya sebagai istri kan kayak Kak Vincent sayang banget sama, maksudnya ada rasa. Justru aku senang kalau bapaknya bisa sayang sama anak-anak. Pasti kan itu juga bagian dari diriku, diri suamiku. Jadi ya kalau bapaknya sayang sama anaknya, justru senang dong. Aku kayak bersyukur gitu. Jadi udah mulai sekolah. Udah nursery Apa kapan? Jadi next nursery 2, terus TK, terus primary. Perkembangan sekolah seperti apa sih kamu sampai bermain kah atau mungkin membaca menulis itu Udah mulai sih kayaknya, tapi masih yang simple, masih yang keluar garis, ngegambar juga masih warnanya masih ke atas bawah. Sekarang dia masih di tahap untuk membelajar Masih main-main banget. take and give, sharing, untuk main bersama, sharing bersama, beraktivitas bersama sama teman-temannya. Belum ke teorinya sih, tapi lebih ke aktivitas di mana dia bisa dapat interaksi sama anak-anak yang lain. di bawah parenting Indonesia sendiri sama anak-anak gimana sih kan apalagi kan sekarang kan berbeda-beda kan kayak dan sama anaknya juga seperti apa sih kalau sama Red gimana kalau sama Don seperti apa Kalau aku sih masih menganut ini pasal 777. Jadi itu anak itu kita bagi dalam 3 tingkatan usia. Jadi kayak baru lahir sampai 6 tahun itu masanya kita kasih sayang, ajarkan terima kasih, kasih sayang. Terus 7 sampai 14 kita ajarkan disiplin, tanggung jawab. Terus kita kasih tahu konsekuensi, kita kasih tahu apa ya, pelajaran hidup. Nah nanti ketika 14 sampai 21 itu mulailah menjadikan anak-anak itu tuh selalu teman, sharing, aktivitas, melakukan house, as a friend. Kalau sekarang ya itu berarti aku udah di 2 tahap. Ada tahap yang pertama untuk L dan untuk Hatia dan juga Don, tahap kedua untuk L. Jadi ya gimana caranya kita bisa bikin L disiplin, tapi Don bisa ikut lihat, tapi masih bisa kita ajarkan kasih sayang. kan juga sebagai kakak di anak punya kakaknya sendiri seperti apa adiknya itu akan melihat kakaknya lihat mengaku Itu belum, itu buat El juga sesuatu yang baru kan El juga kelas 5 SD, jadi dia masih di tahap untuk belajar. Itu juga bukan sesuatu yang kita haruskan atau kita memang ajarin dan kita tegasin, tidak sama sekali. Tapi karena El sendiri sebagai anaknya yang sangat cerdas, karena anak-anak itu beda-beda kan anak-anak, ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti, ada yang tahu value uang, ada juga yang nggak tahu value uang. Nah, mumpung El tahu value uang, ya kita juga ada tambahin aja kayak ekstras aja. Ya udah El, kalau mau coba deh, bisa nggak kamu nabung. Jadi lebih ke task giving sih, bukan untuk dipelajarin kamu harus nabung, enggak. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau adiknya nanti mau ngikut, masih lama lah. Don tapi udah mulai. Jadi dia kayak koin-koin, itu dia suka Ya. masukin koin-koin di celengan Celengan. gitu. Terus kayak aku ntar kalau aku udah kumpulin banyak, aku mau beli ini, mau beli itu gitu. Kayak gitu sih, yang simpel-simpel aja kalau kita. Enggak yang gimana-gimana. sendiri mungkin sama El ataupun anak-anak lainnya itu kayak kayak beli apa-apa itu sebelum itu harus mungkin menabung dulu ada usaha dan lain sebagainya Di tahap kedua sih. Itu tahap kedua. Saat Tahap pertama tuh biasanya apapun itu kita kasih. Kayak misalnya dia mau apa kasih, mau apa kasih, kita lihat dia mau ini mau itu kasih. Tapi nanti saatnya udah masuk usia 7 tahun ke 14, dia bisa dapat semua yang kamu mau lagi ya. Kamu harus tahu value, kamu harus belajar what you need, what you want. Gitu. Tapi Jadi, balik lagi, kalau yang dari 7 tahun awal itu kita kasih, tapi kita kasih bukan untuk dibilang kita manjain anak ya, enggak. Ini emang secara kita pribadi sebagai orang tua, yang lain-lain kan beda-beda didikannya, jadi bukan yang dibilang spoiling.
Tapi emang itu cara kita untuk kasih sayang ke anak, untuk membuat dia selalu bahagia aja dulu. Nanti di usia 7 yang kayak sama El, baru kita mengajarkan dia untuk menjadi lebih disiplin lah sama uang, menghargai uang itu kayak gitu sih. Ini kan anak-anak juga nih Bang. Quality time kalian berdua seperti apa? Mungkin ada waktu khusus pacaran atau emang lagi fokus sama anak nih? Enggak, kita go with the flow, tapi kita selalu mencoba untuk scheduling satu hari ya, di weekend biasanya. Dimana aku sama Jess tuh ada satu hari kita memang berdua aja, anak-anak di rumah. Selain itu juga ada hari-hari dimana kita juga ajak anak-anak, jadi kita ngelakuin apa yang anak mau. Selain itu kalau di weekday sih go with the flow ya, anak-anak pulang sekolah, aku pulang ke rumah, dia pulang ke rumah, nanti kita kumpul di ruang tamu, satu sibuk main gadget, satu sibuk main Lego, yang satunya lagi minta nenen. Jadi go with the flow aja, kita nggak terlalu yang harus begini harus begitu. Kita lihat situasi juga, timing. Banyak yang bilang peran Bang Vincent sangat besar di kehidupan Kak Jess. Dalam artian sekarang Kak Jess sudah berubah jadi wanita yang lebih tough, lebih cantik luar dalam, mungkin seperti apa? Ya itu benar ya. Gimana nih Bang Vincent? Tanggapannya? Jangan nangis Bang. Ya, it's good karena ya kita semua tahu lah apa yang dia sudah mengalami kan. Dan jujur selain aku di hidupnya dia udah wanita yang sangat kuat, karena apa yang dia udah mengalami itu bukan sesuatu yang mudah. Dan to be honest, tanpa aku dia udah kuat banget sih. Aku cuma berusaha untuk menjadi support sistemnya aja, dimana mungkin aku bisa mengisi kekurangannya dia di dalam hidupnya. Tapi tanpa aku dia juga udah kuat. Banyak komen dari netizen katanya boleh pinjam Kak Vincent nggak Kak Jess buat itu gimana? Dari sendiri Vincentnya Bisa kita bikin bisnis ya? Iya. Sewa kamar di rumah gitu seperti apa? Oh, itu bercanda. Abang aku sekarang udah mulai ngerti ngelawak gitu, jadi kadang-kadang dia suka ngelawak, bercanda-bercanda. Aku juga kaget sebenarnya. Jadi sebenarnya itu benar nggak ada anak-anak kayak sewa di rumah. Masa anak ngekos di rumah kan nggak mungkin. Enggak lah, itu bercanda. Dia udah mulai ngelawak, dia udah mulai tahu humor. Ini Dia sekarang udah. lagi belajar semua. Habis ini semua. Tadi rangkaian acara ulang tahun mungkin ada apa aja kita? Nanti main-main. Ini kan karena kita acaranya di arena bermain. Jadi anak-anak pastinya main sampai puas. Habis itu kita kasih kredit. Terus habis itu games, ada games, ada kostum, ada games nyanyi segala macam lah yang pokoknya buat cover. Terus habis games ada sulap. Terus habis sulap Kalau El sendiri siapin kado apa nih buat adiknya? dia udah beliin mainan kemarin. Justru El Barang dia duluan beli don mainan yang dia mau. Aku cepetan bisa cukup paksa. Kalau dari tadi dapat kita mau ngajak don Iya, nanti ke Sumba. Jalannya bukan dari don ke Utara. Jadi karena don itu ngeributin pantai terus kan. Jadi ya udah ulang tahun don kita siapin, kita ke Sumba 1 minggu kemudian quality time. Kenapa Sumba? Selain Sebenarnya Sumba sih- soalnya ada Bali sama Labuan Bajo. Jadi kita planningnya tuh ke Bali, Labuan Bajo sama Sumba. Nah, tempat-tempat itu semua ada pantainya. Jadi ya itu yang kita bilang, selain untuk kita kasih keinginan baby Don, kakak Don, kita juga fulfill time barengan sebagai keluarga. Jadi anaknya itu dapat apa yang dia mau, tapi kita pun sebagai keluarga dapat juga go with the flow aja sih masalah ngedidik anak, dan tergantung situasi. Jadi di planning juga sih setiap liburan bareng sama keluarga, jadi di planning juga sih waktunya schedule dia banyak. Harus. Oh harus. Karena kan anak-anak udah sekolah. Dari- kita harus cari yang momen mereka libur. Jadwal dia, jadwal saya, sama jadwal anak-anak yang sekolah. Jadi kita harus memang planning. Nah, siapa nih yang paling biasanya mau sering kali kayak penginapan, hotel, makan?
Oh, ke saudara ya. Ya. Saudara lokasinya juga atau poli? Semua Lama-lama aku bisa bikin event travel, Travel. ya. Untuk travel. semuanya dia. Jedar tour and travel. Tapi bawa baby haji juga Oh, iya, susah nggak pasti. sih kak? Bawa masuk kita timbang. Ini tuh Berarti kita susah nggak kan? Iya. Hagia ya, liburan jauh. Iya. Kan kami kemarin udah jalan-jalan ke Bali. Dia pertama kali dia naik pesawat kemarin ke Bali kita seminggu. Tapi juga it's okay lah, soalnya kan kita juga bawa serangkaian staff gitu, jadi kita Pasukannya siap. Rangkaian pasukan Adalah apa sih maaf nih? L. Telepon. Yang mungkin dari Bukan, jadi ini seumpamanya kalau dia mau nyari, ini kan belum. Tapi kalau dia mau, ya boleh aja. Tapi ada syaratnya. Itu ketemu saya dulu, ngobrol dulu, menjelaskan dulu intensi kamu apa. Iya, Pak. Memang kalau mau dibilang dari segi darah, iya. Tapi kan juga namanya anak kecil, masih labil, belum 18 tahun. Masih murni, masih sempurna. Masa iya kamu mau membuat dia jadi bingung? Kan kesian. Jadi sebelum dia mau ke tahap sana, selama aku bertanggung jawab, selama aku masih jadi ayah L, ya harus ngobrol sama aku dulu. Kalau L udah 18 tahun, dia cukup cerdas, cukup dewasa, dia tahu apa yang benar, apa yang enggak, dia bisa tanggung jawab, dan dia bisa ngatur perasaan dia. Silakan kalau mau, kalau nggak mau pun nggak apa-apa. Kayak gitu. Sejauh ini dari sekarang sudah mencoba Enggak lah. Itu apa bang? area berarti ya. Tapi kalau buat aku sih kayak gitu-gitu proses banget. Enggak lah. Itu juga kayaknya cuma gara-gara pertanyaan di acara talk show aja. Kita juga sebenarnya nggak ada harapan apa-apa, dan sebenarnya kalau bisa ya udah kita lupakan, kita bahagia, kita Yang move penting on, L kita happy, istri happy, anak-anak semua happy, Sehat. sehat. Urusan itu kalau kedepannya muncul, ya sudah itu nanti urusan depan. Buat saat ini semuanya fine-fine aja dan happy semua. Oke. Oke, alhamdulillah. Kadon. Kakak. Iya, tapi kalau kita bilang, tapi kan kamu adiknya kakak L. Enggak. Aku kakak. ya keberatan. Iya lagi, aku keberatan, aku habis makan coklat. Ada lagi yang, aduh, akan dulu hadiah mami, aku mau ke kebun. Terus ada yang dia lemes gitu, aku belum ambil, aku nggak bisa gendong hadiah. Dia lagi lucu-lucunya. Hagia Ada aja jawabannya. Hagia berapa berat sekarang berapa kak? 10 kilo, Umur 5 bulan. 5 bulan. Nah itu mana aslinya kakak berkualitas? Ya iya. Jadi mudah-mudahan ya, kebetulan itu doang Dia yang full bisa asi. aku banggakan. Jadi Dia- aku tuh lagi nyetok asi, sekarang udah mau ke freezer ketiga. Jadi aku juga pengen banget sih buat segera dapetin banyak yang mau asi. Boleh banget aku uang bagi-bagi asi. Bang Vincent mendukung keputusan Kak Jedar, katanya udah ada 1 donatur di Bali yang ambil sekarang 2 ongoing. Seperti apa mungkin? It's the best. Kita apalagi wanita antara wanita saling membantu kan. Kadang-kadang bayi itu lahir ibunya susah untuk mendapatkan ASI, kesian anaknya juga. Nah mumpung kita banyak, maksud istri saya banyak, Istri kamu satu, istriku, istri kamu satu, asinya yang banyak. ya mumpung istriku ASInya banyak. Iya, tadi gue bilang istriku banyak. Oh enggak lah, enggak gitu saya enggak. Mumpung ASI istriku banyak. Dan dia bisa bagi-bagi, why not sih, ya kan? Saling bantulah antara ibu-ibu. Ya kak kabar bahagia
Kak Luna sama Oh, iya, Luna. Kak Luna sama Maxi menikah mungkin Oh, married. gimana ya nih? Congratulations buat Una Maya and Maxine. Semoga Sampai kakek nenek. yes. Segera diberikan hubungan dan yang pasti langgeng sampai mau sampai. Amin. Aduh nggak bisa. aku udah anak aku ulang tahun hari ini kan aku juga ada baby jadi nggak bisa kayak 2 hari. Aku tuh harus kalau terbang aku mesti kayak 7 hari biar Kesian. bayinya nggak kaget. Tapi sempat emang udah dari kalau Iya udah makasih. Cuma kan mohon maaf kalau kita kan ada anak ya jadi ya harus utamakan keluarga. Tapi Kak Jen melihat perjalanan cinta Kaluna akhirnya menemukan jodohnya bersama Maxim. The best, love story is always great. Semoga langgeng ya kan sampai kakek nenek dan semoga mendapatkan anggota baru di keluarganya. Amin. Sehat-sehat semua, anaknya juga sehat, menjadi wah the best pokoknya kalau udah bikin family yang makin ini kan lengkap kalau udah punya anak. And wish you guys all the best. Congratulations. Oke. Makasih.